Halo teman-teman, ini video konten eksklusif lagi ya buat teman-teman yang membership. Buat teman-teman yang belum jadi member, silakan bergabung ke membership kita ya di website www.siapatakutpajak.com ya atau pajaksmart.com garis miring VIP sama saja. Oke, untuk bergabung di membership. Jadi ini mengenai update PMK 81 atau Cortex atau apapun lah mengenai 2025 ya, di mana 2025 adalah masa depan kita semua, dimulai dari PMK 81 untuk penerapan Cortex. Oke, ini adalah beberapa hal yang kita pahami yang menjadi update yang sudah gua ketahui ya. Yang pertama, ini update 19 Desember ya. Yang sebelumnya teman-teman tinggal lihat aja di video-video gua sebelumnya yang diawali dengan judulnya adalah PMK 81 episode sekian. Ini sudah episode ke-6. Pertama mengenai faktur pajak perlu isi kode barang dan jasa ya. Ini memang betul di PMK itu mengamanatkan bahwa nanti faktur pajak itu akan perlu menuliskan kode barang dan jasa ya sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, apakah internal internal WP itu perlu untuk mengupdate kode barang internalnya internalnya ya? Nah, jawabannya tidak perlu, ya, tidak perlu. Jadi biarkanlah di internal tetap punya kode barang sendiri, tetapi di faktur pajak kita harus membuat kode barang sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Intinya seperti itu. Apakah lebih baik internal mengikuti aturannya pemerintah? Gue rasa nggak perlu ya, karena kan masing-masing pengusaha punya kode barang tersendiri, tidak perlu diubah-ubah. Tetapi ketika bikin faktur pajak, barang-barang itu sudah dikategorikan, dikodekan oleh peraturan pemerintah. Nah, bagaimana penerapan teknisnya kita tunggu nanti Januari ya. Akan terjadi kekacauan nasional dimulai Januari 2025 nanti. Dan pemerintah nggak mau tahu. Pokoknya kalau lu tidak comply, lu kena denda. Lu dianggap faktur pajak cacat. Kira-kira begitu ya. Ya, kita ikuti aja teman-teman ya. Kita ikuti saja semampu kita untuk mengikuti aturan pemerintah ini. Kalau nggak mampu ya sudah pelan-pelan ya. Pelan-pelan mungkin Januari kena error, Februari masih error, mungkin di bulan Maret sudah mulai terbiasa kita ya. Kemudian teman-teman yang punya omset melewati 4,8 M ya, terutama orang pribadi ataupun badan, teman-teman ini boleh PKP maksimal 31 Desember di bulan tersebut. Nah, berlakunya PPN di 1 Januari tahun depan ya. Ini sesuai dengan PMK berapa tahun 2023 kalau nggak salah ya. Nah, jadi jika lewatin omset 4,8 M di tengah-tengah tahun, nah, tidak wajib PKP bulan depan. Gitu, nggak perlu ya. Nah, boleh menunda untuk mengajukan PKP sampai dengan akhir Desember dan boleh memilih PKP itu efektif mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Oke, disertai dengan perubahan ya, perubahan metode PPh UMKM menjadi PPh umum. Kira-kira seperti itu ya buat teman-teman. Kalau zaman dulu kan yang namanya eh, pengajuan PKP itu harus bulan depan. Bulan depan harus mengajukan PKP. Kalau sekarang tidak wajib, boleh menunda sampai akhir tahun, tetapi maksimal eh, awal tahun depan sudah PKP dan sudah mulai narik PPN. Oke. Kemudian satu buah sertifikat elektronik orang pribadi, bisakah untuk login untuk beberapa akun? Jawabannya bisa ya. Jadi satu orang punya satu sertifikat elektronik, dia boleh pakai sertel itu untuk login di DJP online dia sendiri, di konteksnya dia sendiri, bisa di konteksnya badan PTA yang kebetulan dia direktur, ataupun di konteksnya badan PTB di mana dia juga direktur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak dibatasin ya. Satu setel tidak dibatasi untuk hanya satu akun konteks, tapi boleh banyak konteks. Sepemahaman gue seperti itu. Oke. Karena kan satu orang itu bisa saja masuk ke DJP online-nya beberapa konteks gitu ya. Karena dia mungkin punya banyak perusahaan atau dia seorang konsultan pajak di mana dia punya beberapa akses terhadap beberapa akun gitu ya. Oke. Kemudian Sertel itu akan berubah nama menjadi sertifikat digital. Barangnya sama saja. Oke. Untuk teman-teman yang pertama kali membuat sertifikat digital, nanti yang belum pernah mengajukan nih, yang belum pernah bikin Sertel sebelumnya, akan perlu foto ya. Perlu foto ketika datang ke KPP atau mungkin disiapkan dahulu deh. Siapkan dahulu fotonya. Ini hanya berubah nama saja dari sertifikat elektronik menjadi sertifikat digital, tetapi barangnya sama saja ya. Yang sudah punya Sertel tidak perlu mengajukan ulang. Ini yang gue pahami. Tapi ada teman-teman yang mengatakan, oh Sertel pun nanti akan nggak berlaku, akan diganti jadi sertifikat digital ini. Nah kita tunggu aja aturan terbarunya.
Tapi intinya saat ini masih settle ya. Saat ini teman-teman masih menggunakan shuttle dan silakan datang ke KPP untuk membuat shuttle. Yang minta shuttle itu pribadi ya, bukan badan, bukan perasaan. Perasaan, bukan perusahaan, tetapi pribadi ya. Nah, bikinlah shuttle untuk pribadi dan dari sekarang ya, tidak usah nunggu bulan Januari.